wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas tentang pola hidup yang sehat dan bersih yang berkenaan dengan COVID-19. Mungkin anak-anak di rumah sudah standby ya di HP-nya. Silakan kalian menyimak dulu apa yang Ibu jelaskan. Nanti mungkin di akhir dari pembicaraan Ibu ada yang perlu Ibu tanyakan. Itu melalui tugas ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan dulu tentang bagaimana kondisi pada masa sekarang ini. Nah, kita tahu bahwa masa pandemi sekarang ini merubah segala kehidupan masyarakat. Kalian juga sekarang melalui sekolah kan tidak ada di sekolah, tetapi ada di rumah dengan pembelajaran daring. Dengan masa pandemi ini, kita dituntut untuk berlaku hidup sehat dan bersih. Apa saja yang kita harus lakukan ya? Karena pada masa sekarang adalah masa adanya corona, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona. Yaitu salah satunya adalah dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, kini Indonesia tengah menyambut kehidupan yang normal, yaitu perubahan pola hidup di masa pandemi COVID-19 pada umumnya ditularkan dari orang ke orang melalui droplet atau kontak langsung, misalnya berjabat tangan atau melalui kontaminasi benda yang disentuh oleh pasien positif COVID-19. Nah, hal ini mendasari pentingnya meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, mungkin berikut ini adalah kiat-kiat yang perlu dipahami untuk menyambut pola hidup pasca PSBB. Yang pertama adalah pastikan kalian pada kondisi yang sehat apabila bepergian ke luar rumah. Misalnya kalau misalkan kalian flu atau misalkan batuk, lebih baik sudah aja diam di rumah saja, jangan kemana-mana. Kemudian selalu menggunakan masker. Nah, itu masker penting sekali. Jadi masker itu harus dipakai ketika kalian bisa berkomunikasi dengan yang lain, dengan teman kalian sendiri di luar rumah misalkan. Kemudian setelah itu menjaga jarak. Nah, walaupun misalkan kalian berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya, tapi itu harus menjaga jarak, jangan sampai berkerumunan kemudian berdekatan. Nah, mungkin sekarang juga kalian kan seperti itu. Nah, itu cobalah dihindari supaya tidak terjadi adanya kontaminasi, apalagi nanti kalau misalkan di antara teman-teman kalian ada yang mengidap penyakit atau positif virus corona. Kemudian saat memasuki tempat umum, misalkan kalian harus mencuci tangan sebelum masuk. Misalkan kalau kalian mau ke mall atau misalkan ke kantor ataupun ke restoran, nah usahakan sebelum masuk itu, kalau sekarang itu sudah tersedia tempat-tempat untuk mencuci tangan ya, maka itu kalian lakukan dulu sebelum masuk. Nah, itu untuk menghindari supaya tidak adanya virus ya yang menempel. Nah, kalau bisa setelah itu, kalau bisa kita gunakan, kalau bepergian ke luar rumah jangan menggunakan kendaraan umum. Nah, kenapa? Karena di situ banyak tempat-tempat yang nanti memungkinkan adanya virus corona. Untuk itu hindarilah. Ibu tahulah bahwa kalian setelah adanya pandemi ini mungkin tidak pergi kemana-mana kan? Nah, pastinya ada selalu di rumah ya. Karena tidak boleh keluar rumah kalau memang misalkan tidak ada keperluan yang penting sekali. Jadi usahakan kita cari aman saja, diam di rumah. Kemudian selalu membersihkan meja ataupun kursi ya, ketika kalian misalkan berada di rumah ataupun di mana saja ketika kalian pergi. Jadi ketika duduk jangan langsung duduk, tapi kalian bersihkan dulu supaya
tidak menempel gitu, virus yang menempel di meja itu kita bisa bersihkan. Kemudian saat di rumah juga kalau misalkan nanti pergian, kalian juga harus mencuci tangan dulu, kemudian pakaian yang kita pakai setelah bepergian harus langsung dicuci. Kemudian kalian harus mandi dulu. Yang selain itu, untuk menjaga imun kita supaya kuat, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu tidak hanya daging saja, tetapi banyak lagi macamnya. Kemudian juga selain itu kita juga harus sering melakukan olahraga. Olahraga kalian bisa lakukan, bisa saja di rumah ataupun di lingkungan rumah yang ringan-ringan saja. Tetapi olahraga itu harus kita lakukan dengan rutin. Nah, walaupun sekarang new normal, tetapi protokol kesehatan tetap harus kita lakukan. Nah, anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang akan Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.